qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi dzalika. Amin. Para santri Darul Ukhwah dan mahasiswa seluruh Indonesia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi ini adalah meneruskan dari hal-hal yang telah dibahas lalu. Kemarin bercerita tentang bahwa diri kita itu harus mempunyai cita-cita berbuat untuk orang banyak. Kalau kita mampu berbuat untuk orang banyak, itu artinya kita sudah sukses. Karena Rasulullah pun telah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat kepada orang lain. Makin banyak yang ngambil manfaat dari kita, itu kita makin baik. Makin banyak orang mengambil manfaat dari kita, maka kita makin baik itu. Untuk bisa berbuat baik kepada banyak orang, usa'idu akbari adati minan nas, membantu jumlah yang lebih banyak daripada orang, itu bukan mereka itu harus selalu mengikuti kita, seneng sama kita, mereka harus seneng sama kita. Itu tidak. Karena sesungguhnya kita hendaknya mampu mengikuti antuk tiannas mayuridun. Itu. Nah, kalau untuk awal-awal mesti harus kayak gitu. Baru setelah sudah klik pikirannya bersama, itu kita bisa mengarahkan mereka sesuai apa yang kita mau. Kalau baru-baru belum bisa langsung begitu. Maka ini kita akan harus mencoba terus bagaimana harus bisa bermanfaat, mau ngurusi orang banyak. Baik itu melalui organisasi macam-macam. Ada sebuah perusahaan, ada sebuah lembaga pendidikan, ada sebuah organisasi kemasyarakatan, ada NU, dan lain-lainnya. Itu tergantung kepada situasi kita. Wal'an saufat nukariru sawiyan marrah ukhra. Awalu syai' wa idrak li kudratik ala mahdudah. Wa taqabbalu at-tam lima anta alaihi al-an. Tsumma ba'da dzalik al-qarar al-qati' bi antastakhdima qudratakal an wala tudayyi waqtaka fil kalam ghairal majdi wala tudayyi waqtaka fil qatalah ats-tsalatsa fil qatalah tsalatsa. Kita sesungguhnya dari mulai menentukan idrok yang kemarin, dari mulai itu urut-urutannya yang kedua adalah mau menerima diri Anda itu siapa diri Anda, seberapa kekuatannya dan kemampuannya. Nomor 3, harus membuat keputusan yang putus biar nggak mencela-mencele,
Nomor 4 adalah jangan menyia-nyiakan waktu, jangan bicara sesuatu yang tidak ada gunanya. Membicarakan sesuatu yang nggak ada gunanya saja hindari. Wal'an bermula sekarang, saufan mukarir, kita akan mengulangi sekali lagi. Sawian bersama-sama marotan ukhra sekali lagi. Kita akan mengulangi sekali lagi. Awalu syai' idrak. Nomor 1. Permulaan sesuatu itu permulaan sesuatu itu idrak, menemukan. Bi qudratika la mahdudah, pada kemampuanmu yang tidak terbatas. Pada kemampuan yang tidak terbatas. Wataqabbalut tam, wataqabbalut tam, dan menerima dengan sempurna, sepenuhnya. Menerima sepenuhnya lima pada hal-hal anta bermula anda itu alaihi atas ma al-an sekarang. Wataqabbalut tam, dan menerima sepenuhnya pada hal-hal yang anda punyai, yang anda miliki. Siapa anda sekarang? Sekarang anda ya sekarang begini gitu. Nanti ya belum tentu, kalau nanti usahanya kuat ya akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu, summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu, al-qarar al-qati. Qarar al-qati itu artinya keputusan yang putus, bukan keputusan yang tidak putus. Anda memutuskan apa saja harus jelas putus. Jangan sekarang diputuskan, besok ganti, lusa ganti, bingung nanti. Yang dipimpin akan bingung. Jadi kita harus punya keputusan yang qati. Untuk bisa punya keputusan yang qati itu harus, sebelum memutuskan itu harus punya landasan untuk memutuskan, data-data yang valid, agar jangan sampai sudah diputuskan ternyata masih belum putus. Al-qarar al-qati. Bi antas taqdima qudratak al-an, agar Anda mampu atau bisa menggunakan kemampuannya. Bisa menggunakan kemampuannya dari sekarang, bukan nanti-nanti. Wala tudayyi'u waqtaka, dan Anda jangan sampai menyia-nyiakan waktu Anda. Wala tudayyi'u, dan tidak menyia-nyiakan siapa Anda waktaka pada waktu Anda fil kalami, dalam pembicaraan ghairul majdi, yang tidak ada gunanya. Jangan diskusi ngobrol terus yang nggak ada gunanya. Ngobrol nggak ada gunanya itu apa ada? Ya banyak. Ngobrol tidak ada gunanya, ya banyak. Hilang itu cuma membunuh waktu, menghilangkan waktu. Fabadalan min wala tudayyi, dan wala tudayyi, dan janganlah Anda menyia-nyiakan waktaka pada waktu Anda fi qatlah ats-tsalatsah,
Waktunya jangan disia-siakan fi qatlah atsalahata, dalam dalam 3 pembunuh. Ada diistilahkan di sini 3 pembunuh yang Anda tidak sadar membunuh Anda tanpa sadar. Nggak ngerti kalau itu pembunuh, menyanyiakan waktu, buang-buang waktu, nggak jelas. Yang pertama adalah al-laum, menyalah-nyalahkan orang. Al-laum wahia bermula qatlus salasah, 3 hal yang membunuh. 3 hal yang membunuh. Yang pertama adalah al-laum, menyalah-nyalahkan orang. Jadi setiap hari kerjanya nyalain terus, menyalahkan orang, nggak ada benarnya. Jelek terus. Nah memang kalau kita berani jadi pemimpin pasti ada orang yang kayak gitu terus kerjaannya. Tapi untuk Anda yang akan memulai hidup, buang itu al-laum, menyalah-nyalahkan orang, buang. Karena kurang produktif. Daripada nyala-nyalain, Anda lebih baik untuk bekerja. Itu 1. Nomor 2, wanakad, dan mengkritik terus. Kritik tanpa solusi, gampang banget tuh. Nyalain orang, mengkritik orang tanpa solusi, itu gampang banget. Emangnya penonton bola pasti lebih rame dan lebih pandai daripada pemain bola. Itu begitu. Penonton bola lebih pandai dari pemain bola. Wah, goblok kok. Oh, sampai ngomong goblok kayak gitu juga itu. Padahal dia sendiri nggak pernah nendang bola. Wanakadu, dan mengkritik terus tanpa memberi solusi. Wal muqaranah, dan membandingkan terus. Itu berhenti. Kalau Anda mau mulai apa saja, berhentilah Anda. Kecuali memang Anda pekerjaannya tukang kritik, tukang bandingkan, dan tukang mencela, ya kerjanya itu aja. Kalau Anda melihat gubernur, bupati, wali kota, menteri, Pak Presiden, Anda akan lebih berwibawa ketika mengkritik dengan memberikan solusi. Nih, kritikannya begini, solusinya ini, kritikannya ini, solusinya ini. Begitu. Jangan cuma mengkritik tok. Apalagi mencaci maki. Allahum, menyalah-nyalahkan, mencaci maki, nyaci maki aja terus. Kapan mau selesai? Itu. Tuh. Wal muqaranah, dan comparison, perbandingan, membandingkan terus. Itu orang kalau kena penyakit itu nggak terasa itu. Orang kena penyakit 3 yang membunuh. Ini 3 yang membunuh. Kenapa disebut penyakit 3 yang membunuh? Karena ini tidak terasa. Biasanya orang senangnya cuma kayak gitu, nggak mau melakukan atau kerja. Ada corona, kritik terus. Tapi dia sendiri nggak mau melakukan hal-hal apa yang positif untuk menghadapi corona. Ngeritik tok positif. Boleh ngeritik tapi kasih tahu caranya, jalan keluarnya yang bagus. Dan Anda harus ikut melakukannya, jangan hanya mengkritik doang. Wa kullama wa kullama stakhdamtahum, ketika Anda
mau melayani mereka, tidak hanya ngeritik doang, mau melayani mereka. Kulamazdadat, ketika tambah, izdadat, apa kuatuhum, powernya mereka, alaika atas Anda, wa yudayyi'u waktaka, dan menyanyiakan waktu Anda, menyanyiakan waktu Anda. Fabadalan min antas tahlika waktaka, sebagai gantinya atau daripada min antas tahlika waktaka, daripada menghabiskan, mengkonsumsi waktumu, menghabiskan waktumu filaumi, untuk mencela atau mencaci maki, mencela. Sebagai gantinya Anda menghabiskan waktu untuk mencela, fastahlakuhu fil fikli, maka lebih baik untuk dihabiskan waktunya, menghabiskan waktunya atau menggunakan waktunya fil fikli, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk berinovasi, daripada Anda hanya waktunya digunakan habis hilang untuk mencela orang. Lebih baik digunakan waktunya untuk bekerja. Untuk mencela nggak dapat apa-apa, tidak akan dapat apa-apa dari celaan itu. Paling dapatnya medogol. Wesa. Jangan ajari jari-jarinya untuk menulis hal-hal yang terus mencela terus. Kayak Anda paling top aja. Lebih baik waktunya digunakan untuk bekerja. Wa badalan min antudayyi awaqtaka fil muqaranah fakun antal afdal wa aksan. Daripada Anda menyia-nyiakan waktu Anda, min antudayyi awaqtaka fil muqaranah, untuk membanding-bandingkan terus, fakun, maka jadilah anta bermula Anda itu al-afdal wal aksan, jadilah orang yang paling utama dan paling baik, paling afdal, paling baik. Daripada habis membanding-bandingin terus. Anda mau punya suami atau istri baru, dibanding-bandingkan, ada, walah, bandingkan yang lainnya aja belum tentu Anda bisa punya kok, punyanya itu dibandingin terus. Orang yang punya penyakit banding-bandingkan itu nanti akan tertekan terus, depresi nggak habis-habis. Jadi ada 3 pembunuh berbahaya, namanya al-laum wan naqd wal muqaranah. Menyalah-nyalahkan, mengkritik terus tanpa ada solusi, dan membanding-bandingkan. Kalau Anda udah pilih ceklek ini, ya sudah, kok ngapain dibanding-bandingkan, pusing itu nanti nggak selesai-selesai. Itu muqaranah. Wa badalan min atudayya waqtaka fin naqdi, dan sebagai gantinya daripada min atudayya waqtaka, daripada Anda menyia-nyiakan waktu Anda fin naqdi, untuk mengkritik terus tanpa solusi, fataqabbalan nas, maka terimalah mereka manusia,
Lebih baik mereka diterima kama yakunun, sebagaimana mereka apa adanya. Kama yakunun, sebagaimana mereka apa adanya. Jadi kalau Anda punya orang-orang yang dipimpin Anda baru belum bisa memimpin mereka, pertama kali belum bisa mengendalikan mereka sepenuhnya, itu pertama kali Anda harus mampu menyesuaikan diri Anda sendiri kepada mereka sebelum bisa membawa mereka sesuai pikiran Anda. Fataqabbalan nas, maka terimalah manusia atau mereka orang kama yakunun, sebagaimana mereka adanya. Wahawil, nah baru setelah mereka itu terima dengan keadaan mereka apa adanya, baru step kedua, wahawil, dan mencoba antughayyira minas suluk, untuk merubah perilakunya, minas suluk, perilakunya, karakternya diubah. Jadi pertama kali kalau Anda mau memimpin orang, ikutin dulu seperti apa kemampuan mereka. Jangan Anda belum tahu mereka kayak apa kemampuannya, langsung berbuat jebret. Itu nanti Anda bisa kejeglong atau bisa kesandung. Ternyata mereka sudah lebih bagus, lebih tinggi dari pandangan Anda, atau ternyata mereka lebih di bawah angan-angan Anda. Jadi jangan langsung jebret-jebret, tapi wahawil antughayyira minas suluk, itu setelah Anda paham. Wahawil, dan mencoba antughayyira, untuk merubah minas suluk. Jadi setelah Anda paham, baru Anda mencoba untuk merubah karakternya. Kalau belum sesuai, kalau sudah sesuai, tinggal didorong yang keras, larinya kenceng, tinggal kayak gitu. Kalau karakternya sudah sama, wa qad yakunu dzalika fi taghyiri sulukika anta. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada apa dzalika fi taghyiri sulukika, di dalam merubah perilaku Anda, karakter Anda sendiri. Atau kadang-kadang malah perilaku kita yang harus diubah. Jadi ketika kita akan memasuki satu kaum, satu kelompok, Anda mau dakwah di situ, yang Anda belum tahu mereka kayak apa posisi perilakunya, itu bisa Anda menerima dulu pada mereka, kemudian Anda merubahnya, atau bahkan kita yang merubahnya, merubah diri kita pertama kali. Pertama kalinya kita yang merubahnya, baru ngikutin mereka. Jadi tidak semuanya awalnya harus mulus sesuai dengan kita semua. Itu kalau jadi pemimpin kayak gitu. Kita bisa ngikuti mereka dulu, baru kita mengarahkan mereka, atau kita berubah dulu seperti mereka. Nah, ba'da dzalik, setelah itu semua, al-ikhtiyar, kita harus bisa memilih. Hidup ini pilihan kita. Anda mau jadi apa, pilihan kita. Mau ngapain, pilihan kita. Jadi setiap hari kita itu memilih. Mau makan sekarang apa nanti, milih, itu ikhtiar. Mau makan pakai sambal apa pakai pete, ikhtiar.
milih. Jadi semua hidup itu setiap kliknya hidup, setiap kejadian hidup itu tergantung pilihan kita. Milih kan. Pilihan kita apa, mau minum milih, mau tidur ya itu pilihan kita, mau tidur atau melek. Mau ngaji ya pilihan kita, mau ngaji apa tidak. Nah itu pilihan. Jadi kalau kemarin itu urut-urutannya, 1 idrok, nomor 2 menerima apa adanya, taqabbal at-tam, nomor 3 al-qarar al-qati, memutuskan yang putus, nomor 4 antastakhdima qudratak, menggunakan kemampuan Anda digunakan, jangan sampai menyia-nyiakan, membuang waktu. Nah, nomor 5-nya ini al-ikhtiyar, milih. Hal ya taro tuhibbu an ta'isa su'ada sa'idan am ta'isan. Hal ya taro tuhibbu an ta'isa sa'idan am ta'isan. Adakah Anda melihat, Anda senang, atau cobalah Anda lihat itu, apakah Anda tidak melihat? Tuhibbu an ta'isa sa'idan, Anda senang hidup dengan bahagia, am ta'isan, atau tidak bahagia. Do you want to be a happy life or unhappy? You wanna happy or unhappy? Anda ingin hidup bahagia atau tidak? Pasti jawabannya, orang kalau ditanya, apakah Anda ingin hidup bahagia atau tidak? Hal ya taro tuhibbu an ta'isa sa'idan am ta'isan. Apakah Anda ingin hidup bahagia atau tidak bahagia? Pasti jawabannya, saya ingin hidup bahagia. Itu pasti. Kalau ditanya, apakah Anda ingin kaya? Pasti jawabnya, saya ingin kaya. Apakah Anda ingin pintar? Saya ingin pintar. Itu jawaban kebiasaan orang kayak gitu. As'alun nas was'alun nafsak. As'alun nas, aku tanyakan pada orang-orang, wa as'alu nafsak, dan aku tanyakan kepada diri Anda. Fala tajid ahadan yaqulu laka, tidak akan pernah menemukan seseorang yang berkata kepada Anda, wala tajid, tidak pernah menemukan ahadan akan seseorang yaqulu laka, yang berkata kepada Anda, innahu yuhibbu ayya'isha ta'isan. Tidak akan pernah ada orang jawab ketika ditanya, apakah Anda ingin hidup bahagia atau tidak bahagia? Terus ada orang jawab, saya ingin hidup tidak bahagia. Itu enggak ada. Innahu, sesungguhnya, yuhibbu, ingin anta'isha ta'isan, hidup tidak bahagia. Itu tidak ada. Yuhibbul mardo wal mustasfayat, atau ingin sakit dan di rumah sakit terus. Gak mungkin juga. Gak akan pernah ada orang ditanya jawabnya begitu. Yuhibbul mardo, atau senang pada orang yang sakit, wal mustasfayat, dan di rumah sakit terus. Satajidu, Anda akan temukan bahwa anna kullan nas,
Sesungguhnya setiap orang itu yuhibbuna, mereka menginginkan, mencintai ayakunu, untuk hendaknya ada siapa mereka itu syuhada. Kalau ditanya apakah Anda ingin bahagia? Tidak, saya ingin sengsara aja, sakit-sakitan, rumah sakit terus. Enggak ada jawaban kayak gitu. Wa ba'da dzalik as'alus su'al ats-tsani, hal ma taqumu bi fi'lihi yusiluka lis-sa'adah. Nah ini, kalau pertanyaan pertama tadi, setelah Anda memilih sesuatu, pertanyaan pertama, apakah Anda ingin hidup bahagia atau tidak bahagia? Jawabnya pasti bahagia. Nah, pertanyaan kedua, hal ma taqumu bi fi'lihi yusiluka liswada, apakah hal-hal yang Anda lakukan itu membuat Anda sampai pada kesenangan, pada happy? Jadi apakah hal-hal yang Anda lakukan sekarang ini itu bisa membawa Anda pada hal-hal yang Anda bahagia yang Anda lakukan ini? Itu pertanyaan kedua. Kalau tadi itu pertanyaan Anda ingin atau tidak ingin bahagia, sekarang Anda lihat di diri Anda sendiri. Di diri Anda sendiri, coba dilihat, masing-masing Anda harus melihat hal ma taqumu bi fi'lihi yusiluka lis-sa'adah. Hal ma taqumu, adakah hal-hal yang Anda lakukan, bi fi'lihi, yang Anda lakukan, yusiluka, menghantarkanmu, lisa'adah, kepada kebahagiaan. Apakah yang dilakukan setiap hari, setiap detik sekarang ini, yang Anda coba terus, yang Anda pelajari, yang Anda temui, yang Anda diskusikan, yang Anda lakukan, itu sudah bisa membawa Anda ke kebahagiaan apa belum? Sudah bisa membawa Anda nyampe ke kebahagiaan apa tidak? Fa indama yaqulu laka ahadul ashkhas ana uhibbu an adkhulal jannah fa as'aluhu hal ma yaqumu bi fi'lihi yusiluhu lil jannah. Ini pertanyaannya diteruskan. Fa indama yaqulu, ketika berkata laka padamu, atau bertanya laka padamu siapa ahadus ashkhasi, salah satu orang bertanya kepada Anda atau ngomong kepada Anda, ana uhibbu an adkhulal jannah, aku ingin masuk sorga. Ada orang bilang, aku ingin masuk sorga. Fas'alhu, tanyakanlah kepada mereka. Kalau ada orang ngomong, aku ingin masuk sorga, dan rata-rata semua orang ngomongnya kayak gitu. Tapi coba lihat lagi, hal ma yaqumu bi fi'li yusiluhu lil jannah. Ini penting, harus tahu. Apakah hal-hal yang ia lakukan yusiluhu lil jannah bisa membawa dia masuk surga? Rata-rata itu orang melakukan kebalikannya. Ngomong mulutnya ingin masuk surga, tapi fakta kerjanya melakukan hal-hal yang menjauhkan masuk surga. Tapi mulutnya ingin tetap masuk surga.
Ngomongnya ingin jadi orang sukses, mulutnya saya ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang sukses. Tapi kenyataan perilakunya jauh menjauhkan dari sukses. Itu kebanyakan gitu. Nah, tugas Anda kalau ingin sukses beneran, satukan itu antara omongannya dengan usahanya, keinginannya dengan usahanya, itu disatukan. Kalau Anda ingin sukses, ya omongannya ingin sukses, ingin happy, ingin bahagia, disamakan dengan usahanya, dengan perilakunya. Sama saja ketika ditanya apakah Anda ingin masuk surga, ya saya ingin masuk surga. Tapi rata-rata umumnya perilakunya menjauhkan diri Anda masuk surga. Jadi inginnya masuk surga, perilakunya perilaku neraka. Nah itu inginnya sukses, perilakunya perilaku gagal. Inginnya sukses tidur terus, inginnya sukses suruh ngaji malas, inginnya sukses suruh sregep malas. Nah itu kan sama dengan ingin masuk surga, perilakunya masuk neraka gitu. Jadi mulutnya ingin masuk surga, itu harus diubah. Yang kayak gitu harus diubah. Fa idza kana yutakhinu aw yaghtabul akharin aw yakdzibu aw yazni ila ghairi dzalik fa kullu dzalik qad yadkhuluhun nar. Lah ini ngomongnya ingin masuk surga, keinginannya ingin masuk surga, keinginannya, tapi yang Anda lakukan apa? Wa idza kana, ketika ada siapa? Ya tentunya ketika yang Anda lakukan yudakhin, merokok, yaghtabul akharin, atau membuat orang lain tersinggung, au yaghtabu al akharin, membuat orang lain tersinggung, au yakdzibu, atau bohong, au yazni, atau percabulan, berbuat cabul, ila ghairi dzalik, sampai hal-hal lainnya. Fakullu dzalika, bermula hal-hal itu semua itu qad yadkhuluhun nar, kadang itu akan malah membawa masuk neraka. Mulutnya ngomong ingin masuk surga, perilakunya menunjukkan perilaku neraka, ya nggak akan nyampe ke surga, ya nggak akan nyampe Anda bahagia. Walaupun omongannya ingin bahagia, tapi Anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan bahagia itu. Ini rata-rata orang kayak gitu. Maka Anda semuanya jauhi atau dekatkan keinginan dengan perilakunya. Kalau bisa perilaku dan omongannya harus sama. Wis. Kalau ingin masuk neraka, ya ini jalannya. Kalau mau masuk surga, ini jalannya. Kalau mau sukses, ini jalannya. Kalau mau gagal, ya ini jalannya. Perilakunya setiap hari perilaku orang gagal, tapi inginnya sukses. Perilaku orang gagal kan gampang sekali dilihat. Kelontang, kelantung, nggak mau ngapa-ngapain, glebat-glebet, nyangkruk terus, ngobrol terus, ngerokok terus. Wong belum bisa beli, nyari duit aja belum bisa, tapi ngerokoknya udah terus menerus. Itu. Wong duitnya aja masih minta dari orang tua. Nah itu kan perilaku yang kebalikannya itu.
Fatolama alladzi taf'aluhu la yusiluka ila alladzi turiduhu fasa yahdutsu lakal iktiab. Nah ini, kalau sepanjang Anda melakukan hal-hal yang tidak sampai pada atau tidak membawa Anda sampai kepada yang Anda inginkan, perilaku Anda setiap hari tidak membawa Anda kepada hal-hal yang Anda inginkan, itu nanti apa yang akan terjadi? Al-iktiab. Anda pasti akan depresi. Wes. Untung orang gemblung gitu. Jadi menginginkan itu tapi nggak sampai. Lah, menginginkan itu perilakunya berlawanan dengan itu. Anda inginnya ke utara tapi perilakunya jalannya ke selatan, nggak akan nyampe. Anda inginnya sukses tapi jalannya setiap hari hal-hal yang Anda membuat gagal, yang bisa membuat Anda gagal. Nah, kalau Anda lakukan kayak gitu terus, fatola maladzi taf'alu, selama Anda melakukan hal-hal seperti itu, la yusiluka, tidak akan pernah membawa Anda sampai ila ladzi turiduhu, pada hal-hal yang Anda inginkan. Fasayahdutsu laka, maka akan terjadi pada Anda akan terjadi al-iktiab, akan depresi. Itu akan depresi. Ingat aja wis kono. Lihat saja orang yang kena depresi itu rata-rata inginnya X, perilakunya Y, inginnya X, perilakunya di sini, inginnya di atas sini, keinginannya, tapi usahanya di sini, tidak menuju itu, perilakunya begitu. Itulah sesungguhnya yang dikritik oleh Allah. Orang-orang begitu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Itu. Yang kayak gitu itu orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Karena orang munafik dan zolim pada dirinya sendiri tidak akan bahagia dan tidak akan nyampe pada tujuannya atau kesuksesannya. Li'anna kulla hadhihi, sesungguhnya semua hal ini, li'anna kulla hadhihi inaikasatin nafsiyah, sesungguhnya perilaku tadi itu yang bertentangan dengan keinginannya adalah inaikasatun nafsiyah, refleksi psikologi, psychological reflection. Psychological reflection, fala buddha, maka wajib min antufakir, hendaknya untuk berpikir ulang, fi syai'in, pada hal-hal anta turidu, yang Anda mauinya, wa takhtaruhu, dan Anda memilihnya, fa'lan, pasti. Jadi kalau Anda masih melakukan kontra dengan omongan Anda dan keinginan Anda, harus berpikir ulang, terusin apa tidak. Keinginan itu yang Anda mau jadi politisi, mau jadi ketua NU, mau jadi dekan, mau jadi rektor, mau jadi dosen, kalau ternyata Anda melakukan hal-hal yang kontra dengan hal itu, maka Anda harus berpikir ulang. Karena daripada menyia-nyiakan waktu, Anda tidak sampai pada tujuannya.
Wa indama takhtaruhu tabda fi antada'ahu fi hayyizil fi'li. Wa indama takhtaruhu tabda fi antada'ahu fi hayyizil fi'li. Indama takhtaruhu, ketika Anda sudah memilihnya, tabda maka memulai, harus dimulai, min antada'ahu dari menaruhnya, fi hayyizil fi'li dalam action plan. Fi hayyizil fi'li dalam action plan. Action plan, rencana kerja. Kalau Anda sudah memilih untuk A, B, C, D, jadi politisi, itu dari sekarang Anda harus membuat action plan-nya itu apa. Dari sekarang, ini karena masih kuliah belum masuk dalam partai, action plan-nya berarti harus tahun sekian-sekian saya sudah mendekat dengan partai A, B, C, D. Untuk bisa mendekat harus kenal orang-orang partai. Kan kayak gitu. Ditarget, di planning. Nah itu namanya kalau Anda sudah milih satu apa Anda maunya, kemudian Anda harus bisa menaruh pada action plan, rencana kerja. Li'anna hadza huwal ikhtiyar. Karena sesungguhnya hal ini itu huwal ikhtiar, adalah suatu ikhtiar, usaha. Karena ini sebuah usaha, maka Anda harus taruh di action plan, rencana. Pengen jadi politikus yang handal, kenal partai juga enggak, usahanya malah menjauh dari partai, ya enggak akan bisa jadi politikus. Ya angel. Gitu. Anda ingin jadi guru TK, guru ngaji di rumah, tapi Anda tidak pernah, Anda takut dan menjauh dari anak-anak, ngelihat anak kecil aja udah males, ya nggak akan bisa jadi guru Anda. Itu. Karena hadza min babil ikhtiyar. Fal qararu yajibu ayyakuna ma'ahul ikhtiyar. Ini keputusannya wajib ayyakuna, hendaknya mau beserta dia apa al ikhtiyaru, ikhtiar, harus ikhtiar. Contohnya, fa anta matalan tuqarriru an tajlisa wa tadau rajulan 'alal ukhra, fal qarar ya'ti qabla al ikhtiyar, fa idza qararta an tajlisa bi tariqah khati'ah fayata'athar al ghudruf matalan. Nah ini, kalau contohnya Anda duduk di tempat yang salah. Nah, Anda putuskan duduk di situ. Tempat itu tempat yang salah Anda duduk karena tempatnya miring misalnya. Nanti tahu-tahu boyoknya sakit. Nah, itu artinya apa? Keputusan yang salah bisa mengakibatkan boyoknya sakit. Padahal Anda duduk di tempat yang salah itu, Anda memilih sendiri, bukan orang lain yang memaksa Anda duduk di situ. Nah, banyak orang begitu. Anda memilih kemauan Anda sendiri, tapi Anda setelahnya sakit, nggak sukses, gagal. Nah, itu banyak orang kayak gitu. Nah, contohnya, fa'anta masalan, contohnya, tuqarriru, Anda memutuskan antajlisa untuk duduk, watadau, dan Anda taruh atau mempersilahkan rajulan, seseorang, alal ukhra, atas orang yang lain.
Anda duduk, Anda persilahkan orang lain, tapi Anda duduknya di tempat yang salah. Fal qaror, maka bermula keputusannya itu ya'ti datang qoblal ikhtiar, sebelum memilih. Memutuskan orang lain suruh duduk di tempat yang enak dan Anda duduk di tempat duduk yang miring, yang nggak enak. Padahal itu Anda yang milih. Faidha qarorta, ketika Anda memutuskan hal itu, anta jelisa untuk duduk bitoriqatin khotiatin, dengan cara yang salah, dengan duduk cara yang salah, fayata'athar al-ghadruf mathalan, maka akan berakibat terpengaruhnya tulang pinggang, sakit gitu. Itu akan terjadi kayak gitu, akan mengakibatkan tulang rawannya sakit, al-ghudruf, tulang rawan. Kenapa? Karena tempatnya mereng, Anda duduk di situ, tempat yang bagus, silahkan untuk orang lain. Fatasrohu watakulu, dan Anda bisa menjerit, watakulu, dan Anda bisa berkata, ana sayyi'ul hadhi, ana sayyi'ul hadhi, saya tidak beruntung. Bisa ngomong kayak gitu, saya tidak beruntung, padahal Anda sudah milih sendiri di tempat yang kayak gitu. Walakinnaka, tetapi Anda sendiri, anta ya Anda, alladzi qararta, yang Anda putuskan, wakhtarta, dan Anda pilih, anta jelisa untuk duduk, bihadhihi thariqah, dengan duduk model ini. Fakullu insanin, bermula tiap-tiap orang itu, yuqarriru, memutuskan siapa orang, wayakhtar, dan memilih siapa orang. Setiap pribadi itu memutuskan pribadinya dan memilih untuk pribadinya. Fatoriqah alati tajlisu biha anta ala dzikhtartaha. Fatoriqah, bermula cara, alati tajlisu, yang Anda duduk, biha, dengan cara itu, anta ya Anda, ala dzikhtarta, yang Anda pilih sendiri. Padahal tadi ada duduk di tempat yang mereng misalnya tadi, itu ya Anda milih sendiri. Tapi ketika tulang rawannya sakit, Anda menjerit dan Anda mengeluh, padahal Anda sendiri yang milih. Jadi kalau tidak sukses, gampangannya Anda tidak sukses ini ke depan, ya karena Anda milih itu, salah pilih berarti. Milih untuk tidak sukses. Mulutnya ngomong ingin sukses, tapi fakta kerjanya berlawanan. Wa antal ladzi qararta wakhtarta antas ma'i, antas ma'ani. Nah, ini kata pengarang buku ini. Wa antal ladzi qararta, dan Anda sendiri yang memutuskan, wakhtarta, dan Anda telah memilih, antas ma'ani, untuk mendengarkan saya. Wa antal ladzi qararta, dan Anda sendiri yang telah memutuskan, wakhtarta, dan Anda telah memilih, antaqra'a kitabi, untuk membaca kitabku. Anda telah memutuskan untuk bersama saya. Anda telah memutuskan untuk membaca kitab saya. Wa antal ladzi qararta wakhtarta an tata'assab, dan Anda sendiri telah memutuskan dan Anda memilih, wakhtarta, dan Anda memilih, telah memilih an tata'assab, untuk fanatik. Wa qararta wakhtarta, Anda telah memutuskan, wakhtarta, dan Anda telah memilih, antanam, untuk tidur. Wa qararta, dan Anda telah memutuskan, wakhtarta, dan Anda telah memilih, antashtaman nas, untuk
marah-marah, misu-misu, menghina orang, untuk menghina orang. Anda mau menghina orang atau memuji orang juga pilihan itu. Kalau tiba-tiba Anda memuji orang, berarti Anda memang memilih untuk memuji. Anda itu mencela orang, berarti memang Anda memilih untuk mencela orang. Karena Anda biasanya mencela orang terus di medsos nggak pernah berhenti. Kalau Anda dicela orang, ya biasa. Anda juga akan dicela orang. Jadi kebanyakan orang tanpa sadar bahwa dirinya itu mencela orang, mencela, menjelekkan tanpa sadar. Nah kok keinginannya ingin dikasih kebaikan oleh orang itu, wong Anda mencela, mulutnya Anda mencela orang, tapi keinginannya Anda ingin dikasih kebaikan oleh orang yang Anda cela. Ya nggak nyampe itu, inginnya ke sorga, nyampenya ke neraka. Itu begitu. Faqararuka wahtiyaruka yahdadu masiroka. Faqararuka bermula keputusanmu, wahtiyaruka dan pilihanmu itu yuhaddidu masiroka, yuhaddidu membatasi masiroka pada kehidupan Anda, kesuksesan Anda. Jadi yang membatasi itu ya perilaku Anda sendiri yang membatasi. Jadi kadang-kadang orang menginginkan rezeki sepiring, tapi piringnya malah dipecah. Jadi banyak itu orang yang terjadi kayak gitu, itu banyak. Dia ingin besar di NU atau di organisasi atau di sebuah lembaga. Lah kemudian dia memecahkan lembaga itu, yang nggak bisa besar Anda itu. Dan itu yang sering banyak terjadi begitu. Fala buddha hatta tuqarriru anta taqabbala nafsaka tamaman. Fala buddha maka wajib hatta tuqarriru sehingga Anda memutuskan anta taqabbala untuk bisa menerima nafsaka pada diri Anda tamaman dengan sepenuhnya. Wa tadraku kudrotaka dan Anda hendaknya bisa menemukan kudrotaka akan kemampuannya ala mahduda yang tidak terbatas. Idzan kalau begitu, maka satu tetap diulangi lagi urut-urutannya al-idrok, temukan, qabul, menerima siapa Anda dengan sempurna. Qoror, nomor 3 qoror, memutuskan. Nomor 4 ikhtiar, berusaha, lakukan, bikin action plan, terus, jangan berhenti. Itulah orang setiap hari mau Anda sukses atau tidak sukses karena perilaku Anda sendiri. Kalau Anda inginnya sukses, maka perilakunya harus perilaku sukses, jangan kebalikannya. Anda ingin masuk surga, maka harus berperilaku bagaimana untuk menuju masuk surga, jangan kebalikannya. Ingat-ingat 3 hal yang menjadi pembunuh tanpa bayar, tanpa sadar. Yang membunuh tanpa sadar itu 1 al-laum, 2 an-naqd, 3 al-muqaranah. Laum itu nyalah-nyalain terus, naqd mengkritik terus tanpa membuat solusi, wal muqaranah dan membanding-bandingkan. Ini jangan sampai jadi perilaku. Muqaranah bisa boleh, tapi untuk menganalisis resiko. Untuk menganalisis resiko baru dibandingkan. Untuk memperbaiki baru naqd.
Tapi alau menyalah-nyalakan itu tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.